Hai, apa kabar semuanya, sahabat semangat belajar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin berbagi terkait dengan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk penyakit menular yang disampaikan oleh Nelson and William dalam buku Infectious Disease Epidemiology. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, baik itu berupa virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit, dan cirinya adalah dapat menular dari orang yang sakit ataupun orang yang carrier kepada orang yang rentan. Nah, menurut keduanya, tindakan pencegahan terhadap penyakit menular dapat dilakukan dalam dua tingkat, yaitu pada tingkat individu dan tingkat masyarakat. Nah, pertama kita bahas yang tingkat individu. Jadi, yang pertama adalah tingkat pencegahan yang dapat dilakukan pada individu, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Jadi, mencuci tangan itu dengan sabun dan air mengalir dapat mencegah penyakit diare dan penyakit infeksi saluran pernapasan. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan aman. Jadi food safety, yaitu dengan menjaga selalu keamanan pangan, baik itu dari proses pengolahan sampai kemudian menghidangkan dan dikonsumsi. Nah, food safety ini dapat mencegah terjadinya infeksi penyakit yang disebabkan oleh penyakit infeksi yang ditularkan lewat makanan ataupun lewat minuman. Yang ketiga adalah pemakaian kondom. Jadi memang pemakaian kondom ini tidak boleh disalahartikan ya, tapi dimanfaatkan untuk pasangan yang resmi dan halal untuk mencegah terjadinya penularan infeksi termasuk dalam penyakit discharge disease dan genital ulcer disease, yaitu infeksi terkait dengan keputihan atau seperti misalnya gonore gitu ya. Kemudian penyakit herpes, gonore, chlamydia gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang terkait genital ulcer disease itu seperti misalnya contoh penyakitnya sipilis, kankroid, dan lain sebagainya. Bentuk pencegahan individu berikutnya adalah pencegahan terhadap penyakit infeksi yang ditularkan melalui vektor. Sebagai contoh, vektornya adalah nyamuk, lalat, cacing, tikus, dan lain sebagainya. Nah, setiap individu untuk mencegah penyakit yang disebabkan karena adanya vektor, maka harus melakukan pencegahan seperti misalnya mencegah kontak individu dengan vektor tersebut. Sebagai contoh misalnya DBD, jadi kita mencegah terjadinya kontak antara individu dengan nyamuk. Atau misalnya menggunakan electronic device, sebagai contoh misalnya suatu alat yang menggunakan ultrasonic sound untuk mengusir tikus misalnya. Atau semopropilaksis, sebagai contoh misalnya meminum suatu obat yang dikonsumsi ketika kita pergi ke suatu daerah yang merupakan daerah transmisi suatu penyakit. Sebagai contoh misalnya ketika kita akan bepergian ke daerah Papua atau ke daerah timur yang rawan kasus malaria, maka kita dianjurkan untuk mengonsumsi obat tertentu untuk mencegah penularan terhadap individu tersebut. Nah, itu tadi beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pada individu. Nah, berikutnya kita akan membahas tindakan pencegahan pada level masyarakat yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama adalah mencegah keamanan air dan sanitasi lingkungan. Jadi memang untuk menjaga suatu kondisi perairan dan sanitasi lingkungan itu merupakan tugas bersama-sama di dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah isolasi dan karantina. Nah, sebenarnya dua istilah ini sudah digunakan dari dahulu kala untuk mencegah penularan penyakit infeksi.
Nah, pada masa COVID ini, dua istilah ini mulai kita kenal kembali. Jadi, isolasi adalah suatu perlakuan yang diberikan kepada mereka yang memang sudah sakit dan sudah dinyatakan sakit. Jadi, untuk memisahkan dia dari individu lain yang mungkin akan bisa terserang penyakit tersebut. Nah, sedangkan karantina dilakukan kepada mereka yang tidak sakit, tetapi bisa jadi dia terekspos atau terpapar agen penyakit itu gitu ya. Jadi dia harus dikarantina. Nah, manfaat dari karantina ini juga sebagai wadah untuk memonitoring apakah individu ini mempunyai simptom dari satu penyakit tersebut, sehingga dapat dilakukan diagnosis dini gitu ya. Atau juga bisa dimanfaatkan karantina ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap infectious disease lainnya. Selain itu juga memang penting adanya suatu guideline atau panduan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan isolasi dan karantina. Nah, berikutnya adalah case finding dan contact tracking. Jadi kalau case finding itu adalah suatu upaya agar dapat menemukan individu yang terinfeksi di suatu masyarakat. Nah, nanti ketika individu itu kemudian terjaring bahwa dia terinfeksi, maka dia akan diisolasi. Sedangkan yang contact tracking adalah melakukan penelusuran terhadap individu yang berkontak dengan individu yang sakit gitu ya. Nah, mereka ini nanti akan masuk dalam karantina, jadi untuk dipantau kondisi kesehatannya. Nah, berikutnya adalah screening terhadap pasokan darah. Jadi, prosedur ini biasanya dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan penyakit yang bisa melalui darah gitu. Jadi biasanya dilakukan screening, sebagai contoh misalnya orang yang donor darah gitu. Jadi atau mau transplantasi atau misalnya akan melakukan suatu operasi, biasanya dilakukan terlebih dahulu screening darah terhadap penyakit infeksi tertentu, sebagai contoh penyakit HIV, hepatitis B dan C, penyakit sipilis dan lain sebagainya. Dan ini bisa dilakukan untuk mencegah penularan penyakit yang mungkin terjadi karena transmisi dalam darah. Dan tindakan yang terakhir adalah tindakan pencegahan pada masyarakat yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit akibat vektor. Memang akibat vektor juga bisa dilakukan dengan misalnya tadi di awal sanitasi lingkungan gitu, perbaikan sanitasi lingkungan atau perbaikan saluran air dan lain sebagainya, tetapi juga dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Yaitu dengan adanya manajemen lingkungan. Jadi memang suatu lingkungan dilakukan tata laksana yaitu terkait dengan larva kontrol, artinya mengontrol agar perkembangan vektor tersebut tidak terjadi, misalnya nyamuk dibasmi sehingga telur-telur yang ada di penampungan air tidak menetas menjadi nyamuk gitu misalnya. Atau dengan semoterapi massal. Ini sebagai contoh misalnya kemarin pencegahan filariasis yang diberikan obat semoterapi yang diberikan selama 5 tahun berturut-turut gitu ya. Jadi diberikan secara massal gitu. Nah, berikutnya juga ada insektisida treatment badness. Jadi suatu lingkungan diberikan suatu kelambu berinsektisida untuk dipakai bersama agar terjadi kontrol terhadap vektor atau pada nyamuk misalnya. Atau upaya lain misalnya indoor residual sparing, artinya misalnya penyemprotan secara massal dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi bentuk-bentuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pada tingkat individu ataupun masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan suatu penyakit menular. Dan ini bisa dilakukan untuk mencegah berbagai jenis penyakit menular, baik yang dia infeksiusnya berupa virus, bakteri, protozoa, parasit, dan lain sebagainya.
Nah, bentuk tindakan ini tentu berbeda dengan yang disampaikan oleh Level and Clark yang berupa 5 tahapan, yang jika teman-teman ingin menyimaknya bisa disimak di link yang di atas, yaitu terkait dengan level of prevention menurut Level and Clark yang